Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update pendalaman dari kasus Vina dan juga Eki yang saat ini kita sedang difokuskan sebenarnya adalah untuk perjuangan sidang untuk peninjauan kembali untuk ke-8 orang yang sudah divonis pada tahun 2016 dan juga 2017. 7 orang masih berada di dalam penjara karena mereka sedang menjalani masa hukuman seumur hidup, sementara Saka Tatal, mantan terpidana, ini pun sudah akan sidang untuk PK-nya kurang lebih tanggal 20-an Juli ini, teman-teman. Sekarang kita akan coba lihat adalah keterangan yang menurut aku juga cukup unik terkait dengan Aep, terus juga dengan Ibu Widya, bahkan beberapa isu terkait dengan salah satu keterangan dari Ketua IPW ya, Indonesian Police Watch, yang menduga bahwa apakah kejanggalan yang terjadi dalam kasus Vina dan Eki ini adalah sebuah kesengajaan untuk melindungi pelaku sebenarnya, atau justru memang the nature of the case-nya memang begitu sulit banget, teman-teman. Salah satu hal yang juga banyak sekali beredar di masyarakat terkait dengan motif. Awalnya kalau kita melihat ya sesuai dengan hasil sidang 8 tahun lalu, ya motifnya adalah Vina sebagai yang target utamanya. Tetapi selain hal yang dirilis oleh hakim terkait dengan vonisnya tersebut, tetapi juga di masyarakat juga banyak yang berpikir bahwa motifnya ini apakah jangan-jangan bukannya malah Eki sebagai target utama dan Vina itu hanya yang keikutan apesnya aja. Alasannya apa? Kalau memang Eki adalah target utamanya. Sebagian dari netizen itu menduga bahwa karena Eki ini dugaannya adalah sebagai cepu ya, almarhum gitu. Dia sebagai cepu itu adalah istilah untuk mereka yang menjadi mata-mata gitu untuk oknum polisi. Dan katanya Eki ini sering memberikan bocoran ke bapaknya terkait dengan permasalahan narkoboy tersebut. Ya, apakah ini masuk akal atau enggak, ataukah sekedar cocok logi karena Ibtu Rudiana saat itu juga bagiannya adalah bagian yang sejenis ini juga. Dan ada yang bilang bahwa untuk hal-hal yang sifatnya narkoboy seperti ini, konsumen terbesarnya adalah saat itu dugaannya adalah ya dari geng motor tersebut, dan salah satu orang yang sering memberikan informasi terkait dengan hal tersebut adalah Eki, makanya dilakukan kayak aksi balas dendam memberikan pelajaran. Tetapi ini isu yang beredar di masyarakat ini sejak lama sampai sekarang ini belum ada kejelasannya ya. Kalau dari hakim di tahun 2016 dan juga 2017, motif utamanya adalah karena perilaku yang seperti itu dengan pasal yang kalian tahu nggak main-main, ada adegan begituan, dan juga dengan yang berencana seperti itu. Nah, ini juga terkait dengan statement dari Ibu Widya, sosok yang juga sangat kontroversial ya di Indonesia untuk kasus ini, menyikapi dari hasil tes DNA dari Peggy Cianjur. Widya mengatakan bahwa saya tuh tidak percaya hasil DNA tersebut. Katanya ada hal yang aneh terkait dengan tanggal lahir ibunya. Itu 1960 ataukah tahun berapa? Nah, bagian ini menurut aku adalah hal yang subjektif ya. Mungkin orang yang kelihatan muda tapi aslinya sudah tua, tahun kelahirannya itu kan bukan hal yang baru lagi di Indonesia. Banyak kan ya orang yang masih muda tapi kelihatan tua, atau sebaliknya orang yang sudah tua tapi kelihatan muda. Terus juga dikatakan dia masih yakin ya, Widya ini, bahwa Pak Cecep, bapaknya Peggy Cianjur ini sudah ikut lama dengan mantan bupati tersebut. Yang kalian tahu mantan bupati tersebut kan saat ini kalau nggak salah masih menjalani hukuman karena ada kasus korupsi yang menimpanya. Dan istrinya pun apakah mereka masih bersama atau tidak, ya istri atau mantan lah, kita nggak tahu ya yang benar yang mana gitu. Itu kan juga akan mencalonkan diri lagi sebagai bupati, dulunya wakil bupati, teman-teman. Terus ya suka tidak suka sih bagian ini yang ngebuat masyarakat juga aku lihat ada yang kejanggalan gitu. Kejanggalannya gini ya, kalau untuk masalah tes DNA bahwa itu betulan adalah hasil dari pernikahan, Peggy Cianjur adalah hasil pernikahan dari bapak dan ibunya yang bukanlah pejabat di Cirebon. Aku sih percaya, teman-teman, karena kan datanya menunjukkan 99,9%, artinya sangat identik. Tetapi apakah dengan menunjukkan DNA tersebut menunjukkan bahwa Peggy Cianjur tidak ada keterlibatan dalam kasus ini? Kan belum tentu juga ya. Kita sampai sekarang
juga polisi belum melakukan pemanggilan kepada Peggy untuk at least dilakukan pemeriksaan. Berbeda sekali ya dengan sejumlah saksi lainnya yang diakui bahwa ada beberapa orang yang diperiksa terkait dengan contohnya ya Peggy yang pernah menjadi tersangka itu kan diperiksa ya, walaupun ada banyak hal yang tidak keterkaitan dan akhirnya dibuktikan dia bisa menang dalam pra-peradilan. Ketua IPW ya yang juga cukup kritis ya dengan penyidik untuk hasil ini bahwa menilai ada banyak kejanggalan dalam peristiwa ini, mulai dari SOP-nya, mulai dari hal-hal simpel, detail-detailnya. Bahkan salah satu hal yang harus digali lebih dalam adalah menurut sebagian purnawirawan ya, yang juga cukup kritis dengan kasus ini mengatakan bahwa harus diperiksa kembali adalah yang pertama kali melaporkan. Yang pertama kali melaporkan itu bukan yang di laporannya Ibtu Rudiana tanggal beberapa hari setelah kejadian, tetapi yang melaporkan di malam kejadian tanggal 27 Agustus 2016. Kan ada sosok yang pertama kali melaporkan, nelpon, melihat ada dua sosok Vina dan juga Eki di jalan raya. Harusnya itu yang digali lebih dalam, bukan laporan yang dari Ibtu Rudiana. Tetapi ini juga akan serba subjektif ya, karena kan kalau sosok laporan di awal itu hanya pandangan mata dan tidak ada indikasi ke arah pidana. Tetapi kasus ini berubah menjadi ada unsur pidana ya karena laporan dari Ibtu Rudiana yang dia yakin dengan jiwa insting polisinya setelah dia ketemu sama Aeb dan juga Dede, setelah mereka menelpon balik, ya langsung di hari yang sama juga melakukan pelaporan, melakukan penangkapan kepada 8 orang tersebut dan juga langsung mereka dijebloskan ke dalam penjara. Yaitu adalah proses yang begitu luar biasa singkat sekali karena kan mereka ya kalau memang betulan terlepas dari hasil persidangan yang sudah inkrah, kalau memang mereka betulan adalah pelakunya, tapi kan mereka tidak ditangkap dalam peristiwa yang tangkap tangan. Ini adalah bagian yang menurut aku juga cukup unik setelah kita ketahui awal-awal kan kita begitu simpati ya dengan keluarga Vina terkait yang dikatakan waktu wawancara pertama kali di Densu ya, yang dikatakan bahwa kakaknya kan bilang waktu mereka ditangkap itu mereka dalam kondisi tidak sadarkan diri katanya. Terus juga masih ada handphonenya, mereka nggak sadar diambil, ada bukti chat-chatan mereka, terus juga ada tukang sate katanya yang ngelaporin, ngelihat mereka itu ke sebuah tempat base campnya. Tetapi ternyata cerita tersebut yang diunggah dalam wawancara Denny Sumargo pertama kali dengan keluarga Vina, dengan segala hormat, sampai sekarang kita tidak melihat bagian tersebut yang ada di fakta persidangan. Makanya sekarang aku baru memahami kenapa dari kuasa hukum Saka Tatal ya, Bu Titin selalu mengatakan di media massa awal-awal dulu, saya hanya berdasarkan fakta persidangan ya mas, saya hanya berdasarkan fakta persidangan ya mas, karena pada saat itu kan memang masyarakat begitu simpati dengan keluarga Vina ya, Vina yang begitu kok kita ngelihatnya kasihan banget masih ada 3 DPO yang bebas berkeliaran karena tidak mau aku pahami Bu Titin ini nggak mau seperti peristiwa yang dulu mereka tuh dihujat banyak sekali, bahkan ada sejumlah orang yang melakukan aksi demonstrasi pada saat persidangan Saka Tatal. Jadi ya sudah daripada nanti ini kita dihujat, dibenci sama netizen, nanti kita tidak bisa sampai ke tujuan yang ditujukan. Akhirnya selalu menggunakan bahasa, pokoknya saya sesuai dengan fakta persidangan ya. Dia tidak mau membantah apapun yang disampaikan oleh keluarga Vina pada saat pertama kali diwawancara di channelnya Densu. Dan itu menurut aku adalah strategi yang cukup bijaksana karena waktu perdebatan juga antara kuasa hukum Saka Tatal ini dengan salah satu kuasa hukumnya Vina di tayangan TV One pun kan juga Bu Titin ini agak marah-marah ya. Kalau Anda tidak membaca ini, Anda jangan berbicara A, B, C, dan D. Waktu itu kita melihatnya kok Bu Titin kelihatannya egois banget, tidak mau menjelaskan A, B, C, dan D. Tetapi sekarang dengan berjalannya waktu, baru kita pahami, oh ternyata ada cerita-cerita yang memang tidak sesuai dengan fakta persidangan, bahkan kesannya itu adalah lebih ke klinik. Karena aku pahami, keluarga Vina nggak bisa dipungkiri dari bahasa yang sangat eksplisit, sangat nyata, mereka sangat yakin dengan apa yang dikatakan oleh Linda saat
pertama kali kesurupan. Mereka sangat meyakininya. Jadi ini adalah bagian yang sangat subjektif. Nah, terkait dengan aib nih, sekarang kita bahas. Karena ada salah satu saksi yang merupakan pemilik warung jualan di dekat TKP, namanya Sauri, yang wawancara dengan Kang Deddy ya. Kang Deddy ini ngobrol panjang lebar di sini, dan intinya adalah dikatakan Sauri ini sejak tahun 2012 mengaku bahwa Aep itu langganan makan di warungnya. Dia itu kerja sebagai pencuci mobil dan juga motor. Dan Aep itu asalnya katanya dari bukanlah warga setempat, tetapi memang beberapa tahun bekerja di situ. Dan temannya namanya adalah Dede yang berasal dari Gunung Jati, dan dikatakan dia ini, si Aep, dekat dengan salah satu anggota polisi Satuan Unit Narkoba. Dan kenapa kok bisa dikatakan dekat? Misalnya begini, keterangan di sini bahwa pada saat sosok tersebut nyuci motornya, biasanya gini, motornya ditaruh, dicuci di sana, nanti sosok tersebut akan pulang menggunakan motornya Aep. Kalau sudah selesai, nanti Aep nyusul ke rumahnya. Artinya apakah ini adalah salah satu excellent service antara pelanggan dengan pemberi servisnya? Ataukah ini karena kedekatan pertemanan? Yang ini juga ditambahkan menurut Sauri bahwa saya tahu mereka itu dekat karena mereka juga sering makan dan juga minum di warung saya. Mereka bukan sekedar antara pelanggan dan juga pemberi jasa, tapi lebih daripada itu. Nah, kemudian mereka tuh mulai dekat adalah sebelum terjadinya penggerebekan. Pada saat Aep yang dinilai sama warga melanggar norma kesusilaan karena membawa perempuan ke area tersebut sampai malam hari, dan itu sebelumnya mereka sudah dekat. Makanya ya ini menjadi salah satu bagian apakah Aep ini adalah bagian skenario dari cerita yang masyarakat berpikir ini ada sesuatu hal yang sedang ditutupi, ataukah Aep justru menjadikan kejadian ini sebagai alat balas dendam dia karena dia sakit hati, pernah diperlakukan tidak pantas ya oleh salah satu atau dua orang yang saat ini dalam penjara, ataukah Aep memang menceritakan adalah bagian kejujurannya. So, ini bagian-bagian yang nggak bisa dipungkiri sedang menjadi perdebatan. Nah, si Sauri juga ya, ini mengatakan terkait dengan Kavi. Kavi adalah putra dari Pak Pasren ya, yang sosok kita juga sedang gemes ya. Apakah mereka beneran atau tidak begitu? Karena Kavi, menurut Sauri pada saat penangkapan ke 8 orang terpidana saat itu, tersangka saat itu, tahun 2016, dia itu ngeliat katanya, Kavi itu nggak ditangkap sebenarnya. Jadi Kavi itu ditugaskan untuk mengantarkan motor ke Polres. Pada saat dia kembali, saya tanya ke dia, sudah lapor sama Bapak belum? Dia cuma diem aja, dan dia tidak ada kelihatan katanya panik dan sejenisnya. Nah, ini menjadi pertanyaan, kalau memang Kavi ini adalah satu rangkaian dengan mereka, kenapa kok Kavi nggak ditangkap? Bahkan si Pak Sauri ini bilang bahwa sangat curiga sebenarnya sama Kavi, apakah ini adalah bagian dari konspirasi atau bukan. Dan ya kayaknya Kang Deddy juga sudah menemui sejumlah terpidana ya di dalam penjara, dan dikatakan bahwa Kavi itu tidak pernah dilakukan penangkapan, dia hanya nganterin motor ke Polres. Dan untuk Kang Deddy juga dikritik nih habis-habisan sama Ibu Widya, katanya pansos lah mau jadi gubernur dan sebagainya. Bagi aku pribadi, it's fine, kita nggak usah munafik ya teman-teman ya. Maksudnya setiap orang pasti punya ada kepentingannya masing-masing dalam kasus ini. Ada yang tulus, ada yang mungkin A, B, C, dan D. Bagi aku itu nggak masalah, karena kalau tujuannya baik untuk mencari kebenaran, it's fine, nggak masalah begitu. Tetapi untuk Ibu Widya yang begitu mengkritik sekali Kang Deddy yang katanya dengan adanya tes DNA ini akan semakin menyulitkan untuk ngebantu 7 terpidana yang dalam penjara, menurut aku niatnya kita tuh sama sebenarnya. Sama-sama untuk mencari kebenaran. Tetapi dari Ibu Widya kayaknya kesannya sudah yakin bahwa 7 orang tersebut tidak bersalah, termasuk juga dengan Saka Tatal. Tapi kalau dari Kang Deddy, mereka juga ya sama, Kang Deddy juga yakin mereka tidak bersalah, tetapi mungkin cara strateginya yang berbeda-beda. Bahkan dulu pada saat sebelum pengumuman hasil sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, aku pun juga beberapa kali mengatakan salah satu hal baiknya kalau seandainya Peggy itu kalah dalam pra-peradilan, efek baiknya adalah pada saat nanti dia di sidang pembuktian, sidang pokok utama,
hal-hal kejanggalan, keterangan-keterangan janggal dari Ibtu Rudiana, Aep, Dede, dan lain-lainnya, itu bakal menjadi novum atau alat bukti baru yang bisa menyelamatkan terpidana dengan jauh lebih mudah dibandingkan dengan tidak digelarnya sidang pokok utama itu. Tapi kita sudah terima hasilnya, bahwa keputusan Hakim Eman Sulaiman bahwa mengatakan ini keputusan demi terbaik untuk Indonesia. Nah, interpretasi terbaik untuk Indonesia ini apakah juga mau menyelamatkan Peggy dan juga menyelamatkan nama baik hukum di Indonesia? Karena dengan logika yang aku sampaikan tadi, jadi semuanya aman, ataukah demi hal yang lainnya? So, terus kita kawal kasus ini, tetapi kita sekarang fokusnya adalah untuk mencari tahu sebenarnya ketujuh orang terpidana dan juga mantan terpidana Saka Tatal, apakah benar mereka itu pelakunya atau bukan, dengan sederet kejanggalan yang begitu luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini. Bye.